Di balik hutan-hutan purba tanah Batak, lahir sosok yang tak dicatat utuh oleh sejarah. Namanya bukan sekadar gelar. Sisingamangaraja adalah warisan darah Raja Imam, pemimpin spiritual dan politik. Sisingamangaraja 12 diyakini bukan manusia biasa. Ia tak hanya memimpin, ia dipercaya menyembuhkan. Menolak kolonialisme bukan demi tanah, tapi demi martabat leluhur. Dalam tradisi Batak, ia adalah raja yang diturunkan langsung dari langit, pembawa keseimbangan dan pelindung dari zaman gelap. Tapi mengapa ia tak pernah diangkat sebesar Diponegoro atau Sudirman dalam buku sekolah kita? Apa yang disembunyikan sejarah? Siapa sebenarnya Sisingamangaraja 12? Seorang raja yang keberadaannya mengganggu sistem kolonial dunia. Kita akan telusuri, dan kalian akan lihat sendiri. Ini bukan sekadar cerita pahlawan. Ini adalah bagian dari rahasia besar Nusantara yang coba dihapus dari ingatan bangsa. Mereka bilang, dia kebal peluru, bisa hilang di tengah kepungan, bahkan liurnya menyembuhkan luka. Tapi yang gak pernah dijelaskan, dari mana asal semua itu? Sisingamangaraja 12 bukan tukang sihir. Ia imam, dan setiap gerakannya dituntun oleh warisan spiritual kuno tanah Batak. Ia tak bicara keras, tapi pasukannya siap mati. Ia tak bawa kitab, tapi setiap kata jadi azimat. Belanda mengira mereka melawan manusia, padahal yang mereka hadapi adalah Raja Suci dengan jalur ruhani. Sampai akhirnya mereka datangkan dukun kolonial, tidak untuk perang, tapi untuk melawan karomah. Saat ilmu dunia tak bisa menembusnya, mereka pakai ilmu hitam. Karena satu-satunya cara menaklukkan Raja Cahaya adalah dengan memanggil kegelapan. Tapi cahaya tak pernah padam. Sisingamangaraja masih jadi mimpi buruk yang tak selesai. Tahun 1878, Belanda resmi menyatakan perang terhadap Sisingamangaraja 12. Tapi sampai 1907, mereka nggak pernah benar-benar menang. Ini operasi gerilya hutan Sumatera Utara yang bikin Belanda kehilangan ribuan tentara. Sisingamangaraja nggak punya artileri, tapi dia punya strategi, sabotase logistik, penyergapan jalur pasukan dan pemindahan pusat komando tiap minggu. Perang Batak berlangsung selama 29 tahun, menjadikannya salah satu perang terpanjang di Indonesia. Belanda frustasi. Mereka pasang sayembara 25.000 gulden untuk kepalanya. Tapi Sisingamangaraja bukan lawan yang mudah ditangkap. Prinsip utamanya, satu jengkal tanah Batak sama dengan 100 nyawa tentara Belanda. Itulah kenapa nama Sisingamangaraja masih jadi luka terbuka dalam arsip Belanda. 17 Juni tahun 1907, Sisingamangaraja 12 dinyatakan tewas di Dairi, Sumatera Utara. Tapi sampai sekarang, kematiannya penuh tanda tanya. Belanda klaim dia mati tertembak dalam penyergapan, tapi tak ada dokumentasi ataupun bukti. Pasukannya dihancurkan, termasuk anaknya dibunuh Belanda. Sebagian orang percaya dia dikhianati oleh pasukan yang memberitahukan tempat persembunyiannya. Masyarakat Batak percaya ia belum mati. Sampai tahun 1950, masih ada yang bersumpah pernah melihat sosok mirip dia di pedalaman Tapanuli. Belanda terlalu cepat mengklaim kemenangan, dan rakyat selalu percaya dia akan kembali. Jenazahnya akhirnya dimakamkan di Balige bertahun-tahun setelah kematian aslinya. Tapi benarkah itu dia? Sejarah menutup buku, tapi jejaknya masih bikin penjajah merinding. Hormat setinggi-tingginya untuk Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 resmi dinyatakan gugur pada ke-1907, tapi namanya terus harum bagi bangsa. Tahun 1961, Indonesia akhirnya angkat dia sebagai pahlawan nasional, dan namanya terkenang sejarah rakyat tanah Batak dengan sebutan Raja Suci. Namanya hidup di lisan rakyat, di cerita anak-anak dusun, di prasasti yang gak dicetak buku sekolah. Banyak yang percaya dia bukan mati, tapi disembunyikan sampai waktu yang ditentukan. Dalam tradisi Batak lama, Raja Suci dan pasukannya gak pernah benar-benar pergi dari dunia. Mereka hanya mundur ketika dunia sudah terlalu kotor untuk ditinggali. Suatu saat nanti, di zaman paling gelap, dia akan muncul lagi, tapi bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai hakim. Sisingamangaraja menjadi peringatan bahwa tanah Batak gak akan pernah tunduk pada penjajahan.